Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, juga adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa yang kebetulan sampai hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28 dah. Pengen. Ada yang protesnya, tapi bagus, makanya masih kuat ya. Hari ke-8 ini mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah juga ya untuk menjalani puasa di hari-hari berikutnya sampai nanti takbiran ya. Puja dan puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat ya. Karena itu pedoman bagi kita semua ya. Kalau kita sehat itu mau apa aja enak, makan juga enak. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten untuk anak-anak sekalian, ini temanya nanti aja ya terakhir, karena ini terserah aja belum tahu ya temanya apa nih. Karena ini kayak super tembak lagi Pak, sabar. Singgung mata tulis. Menurut para ulama bahwasanya puasa ini ya, bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase ya, 10 hari fase pertama dan 10 hari fase pertengahan atau fase kedua, dan kemudian fase ketiga adalah fase terakhir ya. Kalau fase pertama adalah fasenya limpahan rahmat, yang kedua itu adalah fase maghfirah atau ampunan, dan yang ketiga adalah fase penghapusan dosa atau apa? Peleburan dosa ya, kita akan terhindar dari api neraka ya, amin. Para jemaah sidang kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini hari ke-8 berarti kita masih memasuki fase awal. Fase pertama yaitu di mana Allah menurunkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya bagi umat muslim yang
umumnya semua, bukan umat muslim saja, semua makhluk yang ada di alam dunia ini akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Allah Maha Adil. Mentang-mentang kita ini muslim ini, udahlah muslim aja, dan tidak. Ternyata non muslim juga mendapatkan rahmat, terutama apa? Rezeki. Kita sama, kita mendapatkan rezeki dari Allah. Yang tidak muslim juga akan mendapatkan rezeki dari Allah. Itulah rahmat dari Allah. Karena rahmat Allah ini adalah kunci kita nanti menghadapi yaumil akhir di alam perhitungan. Tanpa rahmatnya Allah tidak bisa menjamin ibadah kita yang luar biasa, ibadah kita yang katanya paling bagus, itu tidak menjamin. Apalagi kalau nanti ibadah kita, amal kita ditimbang di timbangan amal kebaikan. Makanya Allah turunkan rahmat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dulu ada seorang yang ahli ibadah, sudah 500 tahun ibadahnya hebat, puasanya hebat, sholatnya hebat, tepat waktu, sholatnya berjamaah terus. Ternyata di timbangan amal kebaikan belum ada apa-apanya. Mau apalagi kita ya. Itu 500 tahun itu. Ibadahnya tergolong ibadah orang-orang yang paling tinggi kan, derajat ibadahnya. Coba kita bayangin sekarang, ya Allah. Saya coba terenyuh ibadah kita yang pulang bentong ya, kadang-kala rajin, kadang-kala juga males. Apalagi sekarang zamannya zaman HP ya, bangun tidur bukannya HP. Bahkan mereka sempat protes bahwasanya, protes kepada Allah, bahwasanya ya Allah, kenapa amal saya yang sedemikian banyak sudah 15 tahun beribadah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Tidak terima rupanya. Makanya Allah memberikan perbandingan bahwasanya untuk membandingkan amal ibadah mereka dengan satu kenikmatan yang kita miliki ya, di antaranya mata atau hidung lah, itu belum apa-apanya, belumnya anggota badan yang lain yang akan nanti ditanyakan. Kita diberi kesempurnaan anggota tubuh, misalnya hidung saja. Coba bayangkan kalau hidung kita menghadap ke atas, kebayang kalau hujan gimana gitu. Kalau sukan udut mah, udut lepas, asasnya ke atas, kayak pabrik gula lagi giling. Makanya itulah rahmat Allah akan diberikan kepada insyaallah kepada kita selaku umat muslim yang setia menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu fase maghfirah. Ini nanti
2 atau 3 hari ke depan kita masuk kepada fase magfirah, yaitu fase ampunan. Barangkali kita karena punya kekuatan harta benda, ya, kita memberikan sumbangan ke masjid, mendirikan masjid, apalagi nyumbang ke anak yatim, bisa saja itu juga menjadi magfirah kita. Namun bagi kita yang tidak punya apa-apa, misalnya, bagaimana meraih magfirahnya Allah? Apa cukup kita dengan segala harta yang kita miliki, kita kerahkan, kita keluarkan semua? Bagi kita satu umat Nabi Muhammad, cukup dengan membaca Astagfirullahaladzim setiap saat, setiap waktu. Insya Allah itu akan menjadikan hujah bagi kita untuk mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti untuk fase ketiga, fase terakhir, yaitu fase pengampunan dosa. Ya, dari 3 fase ini saya tambah 1 bonus. Apa itu? Ini bukan fase, ya, ini tambahan saja, pelengkap. Jadi untuk kita mendapat rahmat dari Allah, kemudian mendapat magfirah dari Allah, dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti terakhir hati kita menjadi suci, menjadi bersih, ya, nanti akan apa itu namanya, menjadi fitri kembali, ya, disebut dengan Idul Fitri. Nah, yang menarik adalah fase yang kedua, ya, fase tengah-tengah, yaitu fase magfirah. Bagaimana kita cara meraih magfirah Allah? Bagaimana cara meraih ampunan dari Allah? Maka di kesempatan kita, dimanapun, kapanpun, jangan lupa basahi lidah kita dengan istighfar. Karena ini magfirah itu luas, yang sederhana saja, ya, tidak merepotkan, tidak perlu mengeluarkan biaya, ya, cukup mengucapkan lafaz astagfirullahaladzim. Udah, yang panjang-panjang. Kalau ada sekalian pergi ke sekolah, misalnya diantar oleh ibu atau bapak dengan naik motor misalnya, sambil menunggu atau menjalani perjalanan ke sekolah, biasakan ya istighfar, astagfirullah, 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 sampai ke sekolah. Insya Allah, ya, dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita memulai belajar, akan dibukakan pintu kemudahan. Karena magfirah ini luar biasa, faedahnya luar biasa, sangat agung. Bahkan ini ada cerita, ini saya senang bercerita, ini dongeng. Ini bukan dongengan. Dan ini juga dongeng ini, cerita ini dikisahkan oleh seorang syekh, seorang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
yang dilansir dalam kitabnya Tafsir Al-Manaqib bahwa diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang tokoh besar, seorang ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, bahkan namanya sudah terkenal seantero Arab. Pada suatu saat tergugah hatinya ingin sekali mengunjungi ke satu daerah, padahal tidak ada tujuan. Ingin sekali kakinya melangkah ya ke satu daerah yang sangat jauh. Ini salah satu kota di Basrah yang Irak. Maka dengan niat yang sangat kuat, dengan niat musafir, Imam Ahmad ini melaksanakan niatnya, berkunjung, bermusafir ke daerah Basrah. Singkat cerita, Imam Ahmad ini tiba pada kota yang dituju pada saat pas sholat maghrib. Karena sangat taatnya beribadah, maka Imam Ahmad langsung melaksanakan ikut berjamaah sholat maghrib di suatu masjid. Sambil menunggu waktu isya, dia mengaji, membaca Quran sampai saat isya tiba. Setelah sholat isya dilaksanakan, semua jamaah sudah bubar, sudah pulang ke rumah masing-masing. Imam Ahmad ini ceritanya mau numpang tidur karena dia itu tidak punya saudara, tidak punya kenalan. Karena zaman dahulu kan belum ada foto, jadi Imam Ahmad ini belum ada yang mengenal. Padahal namanya sangat besar sekali, sangat masyhur. Orang tahu Imam Ahmad adalah ulama besar, tetapi belum tahu wajahnya kayak apa. Akhirnya lepas sorban, Imam Ahmad mencoba untuk tidur yang di masjid. Tak lama kemudian datang seorang marbot, nah, kalau sini marbot ya, melarang Imam Ahmad untuk tidur di masjid. Ya Syekh, huna, keluar, jangan tidur di sini. Akhirnya, wahai Tuhan, saya ini musafir, saya baru nyampe ke kota ini dari kampung halaman saya. Mohon izin untuk tidur sehari, besok pagi saya lanjutkan lagi perjalanan. Tapi tetap kekeh tidak boleh, oleh marbot suruh keluar. Akhirnya Imam Ahmad keluar. Marbot sudah menutup pintu masjid, sudah menutup gerbang masjid, sudah ditutup semua, dan Imam Ahmad mencoba sekali lagi tidur di halaman luar masjid. Masih ketahuan juga oleh marbot. Akhirnya diusir lagi tuh. Tidak boleh. Didorong-dorong sampai keluar. Bersamaan dengan itu ternyata ada
orang yang memperhatikan tindak lanjut marbot tersebut yang mendorong-dorong Imam Ahmad